Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Kiai Haji Muhammad Ali Mansur lahir di Jember pada tanggal 4 Ramadan 1340 Hijriah atau 23 Maret 1921. Nama kecilnya ialah Ali Erkam. Perubahan nama Ali Erkam menjadi Ali Mansur terjadi setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1960. Muhammad Ali Mansur adalah anak keempat dari 4 bersaudara, yaitu Fanah, Zulaikha, Rahman, dan Ali Erkam sendiri. Ia adalah putra Kiai Mansur dan cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Waliullah dari Jember. Rupanya di Lirboyo inilah bakat dan keahliannya dalam bidang sastra tumbuh dengan subur, yang pada akhirnya teman-temannya mengakui kelebihannya. Ali Erkam kecil memang dikenal mahir membuat syair sejak masih belajar di pesantren Lirboyo. Seringkali Kiai Haji Abdul Karim menuliskan sebuah syair di papan tulis dan menyuruh santrinya untuk melakukannya. Ternyata santri Ali Mansur lah yang lebih dulu dan pertama melakukannya dengan intonasi yang benar. Di tempat ini pula ia mendapat amanah dari pamannya, yaitu Kiai Haji Ahmad Khosyairi, untuk menjaga 2 sepupunya, yaitu Abdurrahman dan Hasan Abdillah. Setelah pulang dari Lirboyo, Ali Mansur pulang ke Tuban dan terjun dalam perjuangan serta pengabdian di masyarakat. Proses terciptanya sholawat badar memang penuh dengan misteri dan teka-teki. Pada suatu malam, konon Kiai Haji Ali Mansur merenung dan gelisah sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur. Yang menjadi kegelisahannya adalah situasi politik pada saat itu, di mana-mana PKI mendominasi kekuasaan, bahkan PKI berani membunuh para kiai di pedesaan.
Karena memang para kiai lah yang menjadi saingan kepemimpinan PKI di masyarakat. Sambil merenung, Kiai Ali Mansur terus memainkan penanya di atas kertas, menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Kegelisahan itu bertumpuk dengan rasa heran, karena malam dia didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi, karena pada saat yang sama istrinya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Keesokan harinya, mimpi itu ditanyakan kepada Habib Hadi Al-Hadar, Banyuwangi. Habib Hadi menjawab, itu ahli badar ya akhi. Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis syair, yang kemudian dikenal dengan sholawat badar. Keheranan muncul lagi karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumahnya sambil membawa beras, daging, dan lain sebagainya. Layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta pintu rumah mereka diketuk seorang berjubah putih yang memberitahukan di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Sesuai dengan kemampuannya, siapakah orang berjubah itu? Pikir Kiai Ali keheranan. Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali tanpa jawab. Namun malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu, yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Setelah menjelang matahari terbit, serombongan Habib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan Kuintang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. Alhamdulillah, ucap Kiai Ali Mansur ketika melihat rombongan yang datang adalah para Habib yang sangat dihormati keluarganya. Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar membahas perkembangan PKI dan politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali menanyakan topik yang lain tidak diduga oleh Kiai Ali. Ya akhi, mana syair yang ente bikin kemarin? Tolong ente bacakan dan lakukan di hadapan kami-kami ini, minta Habib Ali. Tentu saja Kiai Ali terkejut, sebab Habib Ali mengetahui yang dikerjakannya semalam. Namun ia memaklumi mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab dalam dunia kewalian, pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan perlu dicurigai. Segera saja Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat badar hasil ciptaannya semalam, lalu melakukannya di hadapan mereka. Di tengah alunan suara sholawat badar itu, para habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian mereka meneteskan air mata karena haru. Selesainya mendengarkan sholawat badar yang dikumandangkan Kiai Ali Mansur, Habib Ali segera bangkit. Ya akhi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat badar, serunya dengan mantap. Setelah Habib Ali memimpin doa, lalu rombongan itu memohon diri. Sejak saat itu terkenalah sholawat badar sebagai bacaan warga NU untuk membangkitkan semangat melawan orang-orang PKI. Untuk diceritakan, ketika Kiai Ali Mansur tinggal di Surabaya, tepatnya di dekat pintu gerbang Masjid Ampel Surabaya, suatu saat sehabis pulang dari kerja dengan menaiki becak, tanpa disadarinya tas yang berisi surat-surat penting tertinggal di becak. Ketika sadar bahwa tasnya tertinggal di becak, ia segera keluar mencari becak yang tadi itu ditumpanginya. Sialnya, becak sudah pergi dan tak tahu apakah akan kembali. Maka Kiai Ali Mansur segera ambil wudhu dan pergi ke makam Sunan Ampel, memohon kepada Allah dan bertawasul kepada Sunan Ampel. Setelah pulang dari makam, tak lama kemudian becak yang ditumpanginya datang kembali, menyerahkan tasnya dan memohon maaf kepadanya. Diceritakan oleh si tukang becak bahwa tadi baru saja dia ditumpangi oleh seorang tua berbaju putih-putih dan bertanya soal tas yang ada di pinggirnya. Ketika dijawab sekenanya, orang tua itu memperingatkan agar tas itu dikembalikan kepada si empunya, sebab kalau tidak akan berbahaya bagi si tukang becak. Si tukang becak pun akhirnya ketakutan dan mengembalikan tas tersebut kepada Kiai Ali Mansur. Kiai Ali Mansur berusaha semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran setiap harinya, dan setiap tamat membaca Al-Quran ia selalu menulis sholawat. Di samping itu ia juga tidak lupa ziarah kubur ke makam aulia, dan lebih khusus ke makam keluarganya. Pada saat-saat tertentu, apabila terjadi peristiwa yang menyangkut keluarga dan umatnya, Kiai Ali Mansur melakukan sholat hajat 2 rakaat dan berdoa dengan khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik kegigihan dalam berdakwah dan berorganisasi, bahkan ketika menjadi kepala Japenak pada 1970 beliau jatuh sakit.
Beliau menderita diabetes akut. Lantas dibawa pulang ke Maipit, sempat rawat inap di Bojonegoro. Akhirnya Kiai Haji Ali Mansur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 9 Ramadan 1391 Hijriah atau 24 Maret 1971 pada usia 50 tahun dan dimakamkan di Desa Maipit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Ada kejadian yang aneh. Suatu ketika diketahui bahwa jasad Kiai Haji Ali Mansur masih utuh kendati telah dimakamkan selama 27 tahun. Soal jasad yang utuh tersebut diketahui ketika salah satu putranya, Badrul Jamal, meninggal dan hendak dimakamkan di samping Kiai Ali Mansur. Saat liang lahat digali, tanah di makam Kiai Ali Mansur longsor. Jasad beliau yang masih utuh terlihat dan diketahui oleh masyarakat.